Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi anak-anakku kelas 4 semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam belajar. Hari ini kita akan belajar tema 3, yaitu tentang peduli terhadap makhluk hidup. Dan kita akan belajar Mupel Bahasa Indonesia bersama Ustadzah Mona. Baiklah anak-anak, kita awali aktivitas kita pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Amin. Semoga kita diberikan kemudahan dalam belajar hari ini. Anak-anakku kelas 4 semuanya, hari ini kita belajar KD 3.3, yaitu menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu nantinya kita bisa membuat pertanyaan yang baik dan benar untuk kita tanyakan pada narasumber yang sudah kita tentukan. Yang kedua, kita bisa membuat laporan hasil wawancara yang sudah kita lakukan. Kita simak di sini, apa itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Kegiatan tanya jawab di sini yaitu dilakukan oleh pewawancara dan narasumber. Pewawancara adalah orang yang mewawancarai, sedangkan narasumber adalah orang yang dimintai informasi atau orang yang diwawancarai. Apa tujuan dari wawancara yang kita lakukan? Yang pertama, untuk memperoleh informasi yang belum diketahui. Yang kedua, bisa memperluas pengetahuan tentang suatu hal sesuai dengan topik yang sudah kita tentukan. Tujuan dari pertanyaan yang kita buat yaitu untuk menggali informasi secara rinci tentang suatu hal atau sebuah peristiwa. Ciri-ciri pertanyaan yang baik dan benar. Yang pertama, pertanyaan wawancara disusun secara urut. Yang kedua, pertanyaan dimulai dari yang bersifat umum baru ke sifat yang khusus. Yang ketiga, pertanyaan yang diajukan harus saling berkesinambungan atau saling berkaitan. Yang keempat, bisa menanyakan pertanyaan yang terkait dengan jawaban narasumber. Di dalam membuat pertanyaan, kita harus menggunakan kata tanya. Ada berapa kata tanya? Nah, sering disebut dengan 5W plus 1H. Apa saja? Mari kita simak. Yang pertama adalah what. Artinya apa? Digunakan untuk menanyakan suatu hal. Contohnya, apa nama tanaman ini? Kata tanya itu diletakkan di depan. Ya. Yang kedua, who. Artinya siapa, digunakan untuk menanyakan orang. Siapa yang menanam tanaman ini? Where. Artinya di mana, digunakan untuk menanyakan tempat. Contoh kalimatnya, di mana kamu membeli tanaman ini? Oke.
Kita lanjutkan. Ada when, artinya kapan, digunakan untuk menanyakan waktu. Kapan kamu membeli tanaman ini? Dan why, mengapa, digunakan untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Mengapa kamu menyukai tanaman ini? Yang terakhir adalah how, artinya bagaimana, untuk menanyakan keadaan. How much itu artinya berapa, bisa juga digunakan untuk membuat pertanyaan. Contohnya di sini, bagaimana kamu merawat tanaman ini? Ingat, ketika membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya diletakkan di depan, kemudian diakhiri dengan tanda tanya. Sebelum kita melakukan wawancara, yang perlu kita siapkan adalah yang pertama, kita tentukan topik wawancara terlebih dahulu. Tujuannya agar lebih fokus pada satu bahasan atau satu masalah saja. Yang kedua, menyusun daftar pertanyaan yang akan ditanyakan dari hal yang umum ke hal yang khusus. Yang ketiga, menggunakan kata tanya yang sesuai dengan yang akan ditanyakan. Berikut Ustadzah kasih contoh pelaksanaan wawancara. Ingat, kita tentukan topiknya terlebih dahulu. Di sini topiknya adalah hewan peliharaan. Narasumber adalah orang yang akan kita wawancarai. Di sini adalah Bapak Arif. Pewawancara, itu kita ya sebagai pewawancara, orang yang mewawancarai. Hamzah. Waktu dan tempat. Waktu dan tempat saat melakukan wawancara kita tuliskan di sini. Misalnya di sini Minggu 2 Oktober 2020 di rumah Mas Hamzah. Nah, di sini kita tulis. Dalam wawancara itu meliputi 3 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap pembukaan. Meliputi apa saja? Tahap pembukaan yaitu salam, kemudian minta izin, bisa juga dengan memperkenalkan diri. Setelah tahap pembukaan kita ke tahap inti. Di situ kalian ajukan daftar pertanyaan yang sudah kalian siapkan. Setelah selesai bertanya, yaitu kita ke tahap yang terakhir, tahap penutup. Kita mengucapkan terima kasih karena sudah diberikan banyak informasi tentang jawaban-jawaban yang kita butuhkan. Kemudian ketika kita sudah selesai melakukan hasil wawancara, kita membuat laporan hasil wawancara. Meliputi apa saja? Topik wawancara, narasumbernya, pewawancara, waktu dan tempat, kemudian hasil wawancara. Kita tuliskan pertanyaan apa saja yang kita tanyakan, kemudian kita tuliskan juga jawaban yang sudah kita peroleh dari narasumber. Yang terakhir, ingat, tuliskan kesimpulan agar yang membaca hasil wawancara kita bisa mengetahui maksud dan tujuan kegiatan wawancara yang kita lakukan. Nah, di sini ingat, ketika kalian melakukan wawancara harus dengan sopan dan santun, dan tentunya harus dengan kata yang baik, kata yang ramah, dan yang lembut. Nah, di sini ada hadis bertutur kata yang baik. Kita simak bersama. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Jadi, ketika melakukan kegiatan wawancara,
Jangan lupa sikap kita harus sopan dan dengan tutur kata yang baik. Baiklah anak-anak, setelah kalian tadi menyimak penjelasan dari Ustadzah, coba kalian kerjakan latihan soal yang Ustadzah tulis di sini. Kalian jawab jawabannya, tulis di buku tulis kalian masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Dan jangan lupa sholat 5 waktu dan berbakti kepada orang tua kalian. Terima kasih. Assalamualaikum.